Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur wa liyurshidahum ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati, diberkati dan insya Allah selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini khususnya kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, termasuk nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan iman inilah kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini, menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah. Oleh karenanya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita juga yang mengaku beriman diseru, diajak oleh Allah untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Belum lama saya membaca sebuah artikel hasil penelitian dari Profesor Dr. Abdul Karim dan Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Empil tentang penyebaran dan pergerakan kelompok takfiri di Indonesia ini. Beliau mengambil sampel penelitian di Cirebon. Meskipun penelitiannya di Cirebon, tapi mengambil kesimpulan seluruh Indonesia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah antara lain, kelompok ini terus bergerak dan berdakwah di tengah masyarakat. Yang menjadi objeknya adalah masyarakat
awam yang kurang mendalam pemahaman agamanya, sehingga yang terjadi pengikutnya begitu pesat, bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua faktornya kenapa begitu pesat perkembangannya, karena mereka selalu menggunakan dalil yang kuat dengan berbagai argumentasi. Salah satu andalan dalil yang dikemukakan seperti yang saya bacakan tadi, yaitu wahyu yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku pun telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, aku pun ridha Islam menjadi agama kalian. Kelompok ini berpaham bahwa dengan adanya ayat ini, maka ruang ijtihad sudah tidak ada lagi. Maka siapapun yang melakukan hal yang baru, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itu dianggapnya sebagai perbuatan yang sesat, bid'ah, dan masuk neraka. Begitupun ada hadis yang sangat populer, mungkin juga kita sudah hafal di luar kepala. Mereka juga gunakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, bahwa segala sesuatu yang baru dalam hal agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan orang yang melakukan hal bid'ah itu tempatnya tidak lain adalah neraka. Ini terus berkembang paham ini, bahkan mungkin sudah sampai di daerah kita. Memang sepintas ini terlihat benar adanya apabila teks-teks Al-Quran itu didekati secara tekstual, secara kaku, tanpa melihat adanya konteks. Padahal Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dan dipahami begitu saja. Para ulama mencoba memahami Al-Quran itu dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan, bahkan termasuk pendekatan sosial budaya, pendekatan sejarah, karena Al-Quran punya asbabun nuzul, hadis punya asbabul wurud, maka tidak boleh kita pahami hanya dengan mengerti terjemahannya saja. Kalau ini yang terjadi, maka Masya Allah, apa yang terjadi dengan umat kita? Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalaulah seandainya, saya katakan sekali lagi, kalau seandainya paham ini kita benarkan, maka seluruh amalan-amalan kita yang selama ini kita terima dari guru-guru kita, dari kiai kita, dari ulama kita, katakan misalnya tentang maulidan, tentang perayaan nuzulul Quran, tentang perayaan Isra Mi'raj, termasuk misalnya tentang halal bihalal yang setiap tahun kita laksanakan, termasuk tahlilan, haulan, bahkan baca barzanji, maka semua itu adalah menurut mereka termasuk perbuatan bid'ah, sesat, pelakunya dikategorikan pasti masuk neraka. Na'udzubillah. Tapi apa iya? Apakah ini betul? Mari kita lihat dan kritisi dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Kita coba melihat sejarah. Mungkin mereka lupa bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini dalam bentuk mushaf pada zaman Nabi tidak pernah ada. Karena Al-Quran yang ada dalam bentuk mushaf sekarang ini baru diusulkan oleh Umar bin Khattab, yaitu ketika
Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Bahkan ketika Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, semua sahabat menentang termasuk Abu Bakar. Tetapi Umar meyakinkan dengan berbagai argumentasi. Bahkan yang terkenal dengan ungkapannya, Umar bersumpah, "Fawallah, demi Allah," kata Umar, "andaikan saya diminta untuk memindahkan gunung, maka gunung itu terasa lebih ringan bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang tersebaran di mana-mana ini." Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi atas desakan dan kepentingan umat pada saat itu, maka terus Umar bin Khattab mencoba untuk meyakinkan Abu Bakar, dan saatnya pun Abu Bakar setuju. Bahkan kemudian dilanjutkan penyusunannya pada masa Utsman bin Affan. Maka lahirlah kemudian mushaf Al-Quran seperti yang kita baca, yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Tidak hanya itu, Umar bin Khattab juga melakukan kreasi dalam ibadah. Tarawih 20 tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan secara berjamaah. Tapi kemudian Umar bin Khattab mengajak jamaah untuk bersatu dan melakukan salat tarawih saat itu. Sehingga apa kata Umar? Ungkapan Umar yang paling terkenal adalah nikmatul bid'ati hadhihi. Kalau dianggap ini bid'ah, maka saya mengatakan, kata Umar, bid'ah yang paling nikmat adalah nikmat ini. Kalau seandainya perbuatan baru dalam hal agama itu semuanya dikategorikan bid'ah dan pelakunya dianggap masuk neraka, maka orang yang pertama masuk neraka adalah Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak selesai sampai di situ. Bukan hanya sahabat yang melakukan ijtihad pembaharuan dalam Islam. Bahkan kita kenal ada namanya Abu Aswad Ad-Du'ai yang melahirkan teori bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Ada namanya ulama Sibawai yang merumuskan bagaimana caranya membaca kitab teks Arab yang tidak ada garis-garisnya itu, yang dikenal dengan ilmu nahwu dan syaraf yang kita pelajari di pesantren-pesantren sekarang ini. Terus dilakukan inovasi dalam hal pemahaman keagamaan. Bahkan kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz juga dikumpulkan hadis, maka lahirlah hadis-hadis yang kita kenal pada saat ini. Terus melahirkan ilmu-ilmu baru, termasuk ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arudi, ilmu usul fiqh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hadir sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah pentingnya kita ini harus beramal dengan ilmu. Kalau mau beramal harus dengan ilmu. Islam ini hidup, Islam ini dinamis, terus berkembang. Memang esensi agama Islam ini tidak boleh berubah, tetapi bentuk amalan boleh berubah mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu ulama fikih merumuskan sebuah kaidah. Apa kata mereka? Al-bid'atul muharramah. Bid'ah yang haram itu adalah ma khalafat nassan au ijma'an au asaran anis salaf. Bahwa bid'ah yang sesat yang menyebabkan kita bisa masuk neraka adalah perbuatan baru dalam hal agama yang menyelisihi atau bertentangan dengan nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Bid'ah yang bertentangan dengan ijma' para ulama, bid'ah yang bertentangan dengan asal ulama salaf dan sebagainya dan sebagainya. Maka kemudian berdasarkan kaidah ini, Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu pertama adalah bid'ah hasanah, perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah
ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Tetapi ada juga bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah, bid'ah yang bertentangan secara prinsip dengan ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam. Maka bid'ah yang seperti ini tentu saja tidak boleh kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW sangat memberikan ruang kepada kita umatnya untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam perspektif memahami agama. Ada hadis yang sangat terkenal, boleh dibuka dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Man sanna fil islami hasanatan, barang siapa yang memulai memprakarsai perbuatan baik yang mungkin tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu perbuatan baik, falahu ajruha, maka baginya mendapatkan pahala. Wa ajru man 'amila ba'daha, bahkan juga dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti beliau sesudahnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya tentu adalah, siapa yang kemudian berhak menyatakan satu perbuatan baru itu sebagai bid'ah yang sesat, atau perbuatan baru itu bid'ah yang baik? Tentu bukan kita orang awam seperti kita ini, karena kita tidak mempunyai kompetensi ilmu, kita tidak mempunyai alat untuk memahami dan mengkaji Al-Quran, kita tidak mampu untuk melahirkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi. Terus siapa yang bisa menentukan itu? Allah memberikan tuntunan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalaulah Anda tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi di situ, maka tanya kepada para ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu para ulama, orang yang mengerti di bidangnya. Jadi keliru besar bahwa kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita kembali mengikuti ulama bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti para ulama kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan khutbah ini, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah, dan kita sangat setuju untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tepatnya bukan kembali, tapi kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, karena kita memang tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Para ulama tidak pernah meninggalkan ulama dan Al-Quran dan hadis. Justru mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah kita diharuskan untuk bermazhab. Lewat mazhab inilah kita kemudian berpegang kepada pendapat para ulama kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah supaya tetap beramal dengan tuntunan ilmu berdasarkan para ulama kita yang diajarkan oleh mereka kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mata salat ainun binadari wa udhunun bi khabar amma. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbahati bi kursi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة